Ini biar tidak terlalu jiwa datang. Ada sesuatu di situ nanti. Balik. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudaraku, subscriber pada bukan di Sulawesi Selatan ini. Sekarang kita berada di Sidoarjo. Sallallahu Akbar. Setelah tadi malam dari Jombang, Mojokerto dan Surabaya, sekarang kita sampai di Sidoarjo. Allahu Akbar. Di sini saya rasakan itu ada hawa yang tidak baik, atau seperti yang apa ya, kalau kita bilang ketika malam datang api itu jengges. Jengges yang merusak rumah tangga itu apa namanya? Apa bilang-bilang apa namanya? Sebentar. Dari sini tuh ya kan ada seperti buhulnya, tapi saya belum tahu letaknya di mana. Coba kita pakai media tar aja dulu. Bapak sering merasa ada sesuatu yang lebar di sini. Iya. Terutama di mana, Pak? Ya di sini. Terutama bagian sini. Tanya enggak? Kenapa ada di sini, Pak? Kenapa? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya sama siapa ini? Tanyanya tegas, keras. Saya sama siapa? Hah? Kewajiban saya tanya. Kenapa? Kamu di sini ada apa? Mau apa? Kenapa? Oh, kamu rusak? Oh, iri. Kenapa kamu mau disuruh orang? Bayar sama apa itu? Pakai apa? Mau manggil saya? Ya ingin tahu saya. Urusan saya. Ya urusan saya semua. Mau kemana kamu di sini? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim. Assalamualaikum. Assalamualaikum salam. Sebenarnya kenapa ada di sini? Kenapa kok di rumah tangga orang itu kenapa? Mau ada yang mau suka? Kenapa? Suka suruh cari yang lain, no? Ambil ombal, tapuk lambi nih mulai. Tahu saya enggak kamu? Kalau tahu saya, sekarang kamu letaknya ditaruh di mana kamu? Kenapa bisa ditaruh di situ? Kenapa diikatkan di situ semuanya?
supaya mereka tidak nanti istrinya tidak nafsu gitu sama suaminya, ngomong jadi tidak nyambung gitu maksud kamu. Kalau bertengkar kamu suka, yang mana yang nyuruh kamu? mereka bisa Yang nyuruh yang mana? mereka Kenapa mantan siapa? dari ibunya. Kenapa? Dia tidak suka. Sekarang balik ke orangnya, bikin balik. Orangnya nyuruh gantian sekarang, bikin kayak kamu, bikin kayak gitu. Kalau kamu nggak ngomong, saya paksa. Kamu tahu siapa saya? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang ambil yang ditempatkan ibunya di sini. Ambil kata saya. Mau kemana kamu? Saya bilang ambil. Itu kamu semua sampaikan ke Nabi Sulaiman alaihissalam. Mau kamu? Ya Nur Muhammad, ya Nurullah. Ambil. Bawa sini. Gimana letaknya yang benar? Coba ikutin ya Bapak. Nanti kalau jangan-jangan Ambil. Cepat ambil. Kapan kamu taruh di situ? Sudah lama kamu di situ? Sudah lama? Ya. Berapa lama? Ayo bawa sini. Bawa sini kamu. Apa sih? Badan Bawa sini. Nanti kira saya tidak tahu. Bawa sini. Jangankan kamu, raja kamu aja tunjuk sama saya. Kok kamu mau macam-macam? Balik kamu kepada yang ingin kamu nanti. Ambil bawa sini. Biar dapat berubah. Bawa sini. Sama juga, Mas. Di tangan nih. Bawa sini. Sudah berapa lama di situ itu? 20 tahun. Tak mungkin selama itu. Saya udah bilang jujur. Aduh, hitungan saya itu baru berapa bulan. Kasih ke saya. Kasih ke saya. Ini namanya pengikat sukma. Ini pengikat sukma. Ini sebenarnya datangnya itu ketika malam. Berarti ada cahaya merah di api itu. Maksudnya apa? Supaya Tidak lagi bernafsu dengan suaminya, karena sudah diikat dengan ikatan ini. Jadi dia hanya bernafsu atau suka kepada yang mengirimkan ini saja. Tidak akan pernah nyambung juga diajak ngomong. Tidak pernah. Tidak akan nyambung, ya kan? Tidak pernah diajak ngomong, nggak mau. Tidak nyambung kan? Nggak nyambung. Udah kayak orang lain aja. Betul, kayak orang lain. Kayak orang lain. Tidak menang lagi. Coba
niat untuk bukan membuka tali ini, tapi membuka semua ikatan yang mengikat istri Anda gitu. Istri saya. Buang aja, bangun ke sungai. Sama ikatan tadi Ini dibuka, tadi, ini nanti saya dari satu dulu. dibuka juga. Yang di depan tadi. Iya, ya di depan tadi. Ini ngapain? Berkah meja aja. Oke, keluar dia di sini. Ini jangan semua ya. Sering Bapak lihat yang sini. Iya. Ini dari bangsa cincin Abdul Jumat yang ini. Ya. Tolong ambilin minyaknya, Pak. Minyak. Tadi sebenarnya saya full rusak rumah tangga itu. Perusak rumah tangga. Untuk mengikat itu Gus. Ya, Untuk buat mengikat itu. iya, ikat sukma. Yang setelah itu enggak sambung lagi dia, enggak ada rasa lagi. Orang mungkin buat orang lain. Jadi selama gane masnya itu udah nggak ada rasa berarti ya. Tidak ada. Tidak ada rasa sama sekali. Rasa sama sekali. Kasihan ya. Iya, bagus. Ngobrol terus sama Bapak. Pak, gimana Pak? Ini sama istrinya kalau di rumah gimana? Waktu Ya, itu. untuk terakhir ini, Mas, ya, memang tidak saling komunikasi, saling mana ya? Nah, ada titik terangnya. Nah, saya baru mengetahui bahwa penyebabnya mungkin sebagian ini, ya. Mungkin sebagian ini, mungkin masih ada yang lain-lain, saya belum tahu. Jadi maksudnya yang dulu itu setia terus kemana-mana berduaan. Setelah adanya gangguan-gangguan ini, kita tidak pernah pergi berdua, tidak pernah. Terus kegiatan sama saya juga tidak pernah, selalu menjauh. Bahkan kehidupan di dalam rumah tangga suami itu juga tidak mau, juga menjauh. Seakan-akan nih udah nggak ada harmonisan ya. Iya, ya. betul. Udah Tidak diikat. ada keharmonisan sampai saat ini. Tuh. Ya, semoga terungkap ini, semoga akan Ya, mudah-mudahan dengan terungkapnya ini kehidupan keluarga saya kembali normal seperti tahun-tahun yang lalu. amin, amin, amin. Memang kita sangat terasa, bahkan kayak terpukul. Sudah lama ini mestinya, hampir 3 tahun, tetapi tidak seperti akhir-akhir ini. Kalau akhir-akhir ini memang kelihatannya semakin parah. Jadi sikapnya ke suami semakin menjauh, semakin tidak senang, semakin membenci, seperti itu.
yang saya alami. Apa karena faktor yaitu tadi faktor bulbul itu saya sendiri juga orang awam belum tahu. Jadi alhamdulillah ada Gus Udin ini bisa, insya Allah bisa membantu kami di dalam menyelesaikan masalah kemelut yang ada di dalam rumah tangga kayak ini. Ya. Mudah-mudahan ya Bisa kembali seperti semula. ini nanti bisa lebih baik, lebih bagus dari apa yang saya lakukan selama ini bersama istri. Kelihatannya memang betul-betul tidak harmonis akhir-akhir ini. Selalu menjauh dan selalu kalau bicara tidak pernah. Ya kayak orang lain, seperti kata Gus tadi betul. Kayak orang lain. Betul satu rumah tapi kayak orang lain. Inilah masalahnya. Orang lain kan nggak tahu, yang tahu kan saya berdua sama istri. Bahkan anak-anak pun kadang-kadang nggak tahu. Memang setengah saya rahasiakan supaya tidak terpengaruh pada psikologisnya anak-anak. Jadi, ini yang saya alami, banyak kejanggalan-kejanggalan yang terjadi di rumah ini. Nah, mudah-mudahan orang yang mengirim apa ya namanya ya, bulbul ini mudah-mudahan ya teringatlah, insaf bahwa merusak rumah tangga orang lain itu sangat besar dosanya. Betul itu, saya rasakan. Betapa tidak, selama beberapa bulan, beberapa tahun, sangat menderita sekali. Sangat menderita. Siapa yang keluarganya mau seperti ini? Siapa keluarganya mau diganggu? Ya mudah-mudahan insaf. Kalau nanti tidak insaf ya, saya serahkan saja kepada Gus Udin supaya tidak mengulang kembali apa yang dilakukan beliau selama ini. Memang betul-betul sangat mengganggu dan sangat gimana ya, menyiksa keluarga, betul-betul terasa. Nah, saya mohon untuk yang mungkin yang merasa membuat seperti ini, segeralah tobat, segeralah insaf. Apa yang kau perbuat itu adalah perbuatan yang sangat dosa. Ya, jadi bisa-bisa sampai kepada anak cucunya berapa kali, 7 kali entah berapa itu. Ini nanti ya. Jadi mudah-mudahan orang-orang yang menzalimi keluarga siapa saja, ingatlah bahwa hidup adalah sekali. Hidup hanya sekali. Untuk apa dibuat menyakiti orang lain? Mari kita berbuat yang baik. Berbuat tidak mendolimi orang lain, menyakitkan orang lain. Inilah mudah-mudahan segera tobat. Kalau tidak tobat nanti Allah lah yang akan memberikan pelajaran bagi orang-orang seperti itu. Orang-orang yang dolim mudah-mudahan lenyap, ya, lenyap dari bumi ini. Mudah-mudahan dengan kehadiran Gus-Gus seperti Gus Udin ini, mudah-mudahan memberantas segala bentuk kemungkaran apa yang ada, khususnya di wilayah Sidoarjo, Blitar, Mojokerto dan sebagainya ini. Mudah-mudahan orang-orang yang seperti ini ya bisa tobatlah. Ini dari saya. Jadi memang gini yang saya rasakan, yang saya tahu dari tempat ini. Jadi ada seseorang yang pengen memang rumah tangga beliau ini berantakan. Ada yang memang menginginkan istri beliau itu tidak sama sekali menyukai atau mempunyai rasa cinta kepada suaminya. Jadi sukmanya itu diikatkan
kepada seseorang dengan melalui bumbul itu. Jadi dengan suami itu nanti tidak punya rasa sama sekali tidak punya. Itulah kejamnya dan sangat liciknya santet ini, bumbul ini, media yang digunakan seperti ini. Jadi memang yang harus dilakukan ketika dariah tidak akan mempan, maka yang harus dilakukan secara batiniah. Ketika bumbulnya sudah ditemukan, maka akan perlu lagi yaitu tindakan yang kedua, yaitu apa? Menjalin komunikasi dari awal lagi. Menjalin komunikasi, menghilangkan ego dan tidak membahas sesuatu hal yang sudah terjadi. Itu. Jadi yang pertama harus seperti itu. Dan nanti yang ketiga, kalau bisa diusahakan selalu sholat berjamaah. Karena apa? Karena ketika sebuah rumah tangga dihantam sebuah masalah seperti ini, itu harus dua-duanya harus saling melengkapi, saling memahami dan saling memaafkan. Yang lalu sudah biarlah berlalu, yang kedepannya harus dibangun lagi gitu. Kenapa? Karena ketika salah satunya terpancing, maka akan hancur. Suami terpancing dengan cemburu, yang perempuan terpancing dengan godaan itu tadi, maka harus benar-benar dilepaskan. Dan butuh dukungan, memang butuh dukungan, tidak semudah membalikan telapak tangan, butuh dukungan dimulai dari awal lagi. Jangan sampai kita sengsara dan ada yang bahagia, jangan sampai. Jadi kita harus benar-benar mohon kepada Allah agar rumah tangga ini benar-benar bisa kembali seperti semula. Jadi saya hanya bisa membantu secara dahiriahnya saja, menghilangkan kotoran-kotoran yang mengakibatkan penyakit. Tapi untuk menghilangkan penyakit secara total itu juga butuh pembersihan dari dalam. Jadi harus saling memaafkan, menjaga keharmonisan rumah tangga dan mengembalikan keharmonisan yang telah hilang itu tadi. Kuncinya jangan membahas itu lagi, jangan membahas masalah itu lagi, berlapang dada dan membangun lagi kehidupan itu dari awal, saling memahami lagi. Karena apa? Karena setelah mendapatkan cobaan atau terpaan dari luar yang sangat dahsyat ini gitu. Tapi semuanya sebenarnya ada hikmahnya, ada hikmahnya sebenarnya dari semua itu, bahwa ketika kita mengarungi rumah tangga itu pasti akan menghadapi cobaan, entah itu dari diri kita sendiri maupun dari orang lain. Maka perlu sekali kita untuk selalu membangun komunikasi yang baik. Jadi ketika ada hantaman dari luar, ketika istri merasakan kok ketika jauh enggak apa-apa, nanti ketika dekat kok ada perasaan benci, itu ada apa gitu. Apakah ini benar-benar dari diri saya atau karena gangguan dari luar? Itu memang itu untuk dikomunikasikan. Jadi sebenarnya hal-hal seperti ini sudah bisa dirasakan ketika jauh, ada rasa kangen sayang, ketika dekat kok pengen berantem, itu pasti ada perasaan yang seperti ini. Itu ada apa gitu? Apakah ada campur tangannya iblis, ada campur tangannya jin atau tidak gitu. Dan kalau seperti ini udah pasti ada campur tangannya jin. Dan jin ini dipergunakan oleh seseorang gitu loh. Jadi ya makanya kita butuh sekali komunikasi yang baik, butuh sekali komunikasi yang baik dan kepercayaan yang sangat kuat gitu loh, keterbukaan yang sangat dahsyat itu. Ini kan dia mengikat di bagian komunikasi, di bagian pandangan, terus di bagian nafsu atau birahi juga diikatkan gitu. Jadi seperti tidak mempunyai nafsu gitu loh. Kenapa? Karena ini tadi tanah pekuburan yang diikatkan dengan paku. Nah itu tandanya itu menghancurkan gitu loh. Maka sebab itu saya memintakan Bapak dengan mulai saat ini nanti malam mandi, sholat taubat, sholat hajat, terus setelah itu daun bidara dan daun kelotnya dikecek, terus nanti dibuat mandi keluarga suami istri. Setelah itu airnya diambil dari air masjid, kalau bisa 7 masjid, sisanya nanti disiramkan di sekitaran rumah. Jadi ketika kita berumah tangga, terus ketika jauh kita kangen atau tidak ada masalah, ketika dekat
kok ada perasaan marah, benci, sebel, jengkel, itu ada apa itu? Apakah ada campur tangan jin atau tidak? Dan ternyata ada. Maka oleh sebab itu komunikasi itu sangat penting. Mulai saat ini saya minta komunikasinya yang baik, terus jangan membahas yang sudah lalu, berusaha untuk menghilangkan masalah yang besar dikecilkan dan masalah kecil dihilangkan. Jadi itu yang harus dilakukan. Semoga nanti bisa memberikan manfaat. Saya hanya bisa membantu dari segi dohiriahnya. Saya hanya membantu dari segi dohiriahnya. Kalau semuanya di rumah itu ada kotoran dan banyak lalat datang yang menimbulkan penyakit, membuat rusuh di dalam keluarga, maka saya hanya mampu untuk mengambil kotoran itu dan membuangnya. Karena untuk menjaga kebersihan dari dalam itu butuh dari dalam itu sendiri. Untuk mengepal itu membersihkan dari dalam. Contoh yang bertengkar, menghindari masalah itu dari dalam hati kita. Kenapa? Karena baik buruknya itu dari dalam diri kita. Jadi kalau di dalam hati itu masih ada perasaan jengkel dan sebagainya, itu adalah makanan jin. Nanti itu banyak yang datang dan itu akan susah untuk menyambungkan lagi gitu. Karena apa? Karena sudah pernah terikat, terputus oleh ikatan tadi. Maka memang butuh kesabaran. Tidak bisa langsung blek itu seperti semula, itu tidak. Butuh kesabaran lagi untuk di situ. Ya, ini memang ujian di dalam rumah tangga. Ujian di dalam rumah tangga. Ketika menghadapi ujian ini kuat, saya yakin demi Allah nanti rumah tangga ini akan semakin baik, semakin kuat, semakin solid, dan semakin besar insya Allah rezekinya. Tapi kalau tidak kuat, ya hancur gitu loh, ya hancur. Semakin pohon itu tinggi maka semakin besar angin yang menerpa. Semakin kuat maka semakin kuat itu tadi. Oh, insya Allah dibantu dengan batinnya. Nanti ambil juga air macin. Setelah itu malam sholat taubat, sholat hajat. Terus setelah itu ini kan dijadikan, pertama dikecek dulu pakai air masjid itu, dikecek dulu. Air masjid. Iya. Ambil air masjid, sholat dulu tahiyatul masjid. Setelah itu jenengan berdoa, ya Allah saya mohon kepada malaikat penjaga masjid minta airnya untuk sarana kebaikan rumah tangga saya. Setelah itu sudah kuasa ikhlasnya ke masjid, boleh Rp7.000 dan sebagainya. Setelah itu ambil air masjid, bawa pulang, terus dikecek dengan ini, dengan daun bidara, daun gelap. Setelah itu sholat taubat, sholat hajat, baca Al-Fatihah 99, ayat kursi 77. Sebelumnya selawat dulu 77 ayat kursi. Setelah itu nanti dibuat mandi, terus disiapkan di sekitaran rumah. Setelah itu nanti ada amaliyah batiniyahnya juga yang harus diamalkan untuk menjaga agar menghindari dari hal-hal yang tidak diinginkan. Contoh ya, apabila ada tanggungan kembali atau sebagainya itu dengan amalan hijab akrobi ya, diamalkan. Iya, amalan yang harus dilakukan untuk menjaga agar batin itu agar terisi. Karena apa? Karena sesuatu hal itu masuk karena diri kita mungkin masih kosong, atau kayak seperti gelas itu kenapa angin masuk karena belum berisi. Maka kita ini kan hidup bukan hanya bersifat zahiriyah tapi juga batiniyah. Kalau nasi sayur itu makanan zahir, kalau makanan batin itu ya wirid, zikir dan sebagainya. Maka harus dihidupkan batin itu dengan cara berzikir itu tadi. Dan nanti saya minta untuk dilakukan agar apa? Agar ketika jenengan berbicara dengan zahir tidak mampu, maka kita harus bicara secara batin dengan cara didoakan itu tadi. Nah, untuk warga sendiri gitu. Untuk warga kita sendiri gitu. Sangat-sangat eman-eman lah gitu ya. Kenapa sudah punya anak, sudah punya rumah dan sebagainya, dan sudah berjalan begitu panjang. Cobaan ini sebagai ujian. Saya yakin demi Allah, tadi ketika saya di belakang saya melihat seperti ketika kita berjalan gini, kita akan naik, nanti akan ada masanya turun. Jadi ketika kita dihadapkan oleh masalah yang besar, maka akan ada kenikmatan setelah itu. Maka jenengan sebagai kepala rumah tangga harus bisa mendidik dan juga mengarahkan, mengayomi, bukan hanya marah-marah. Nanti kalau selalu marah-marah malah menjauh. Wanita itu tidak bisa seperti itu. Ya mungkin ada kesalahan, itu wajar. Jenengan juga punya kesalahan, istri juga punya kesalahan, saling dimaafkan dulu, buang dulu egonya untuk sementara ini. Agar apa? Agar tidak semakin jauh gitu loh. Agar tidak semakin jauh itu untuk keluarga. Nah, insya Allah kalau dua-duanya mau sedikit masalah besar dikecilkan, masalah kecil dihilangkan, mengalahkan egonya, Pak, insya Allah nanti semuanya akan kembali seperti semula. Pak, insya Allah saya yakin. Dan cobaan ini sebagai ujian atau malah menjadi
mengikhlaskan jenengan, saya yakin itu. Karena memang cobaan itu akan datang dari diri kita sendiri dan juga dari orang lain. Jadi cobaan itu memang untuk dijalani. Ini nanti untuk mandi bersama saya sendiri atau Mbak? Kalau bisa dua-duanya. Karena memang yang terkena juga dua-duanya. Iya. Yang terkena Jadi dua-duanya. cukup ambil air masjid Iya. secukupnya juga jangan Iya. campur gitu. Ya dicampur dengan air biasa, nanti dikecek dulu pakai ini. Setelah itu sholat taubat dulu, sholat hajat. Sholat hajatnya 4 rakaat. Oh, iya. Setelah Fatihah baca Al-Ikhlas 10, kali kedua 20, 30, 40. Nah, setelah itu baru dibacakan Al-Fatihah 99, ayat kursi, salawat dulu 77, terus ayat kursi. Nanti disemprotkan ke badan terus ke sekitar rumah. Itulah. Kata Nawar, semoga memberikan manfaat. Saya mohon maaf kalau ada kesalahan. Semoga setelah ini keluarganya bisa menjadi keluarga yang harmonis lagi. Itu yang paling utama, dan yang insya Allah saya menunggu kabarnya gitu. Jangan sampai berlarut-larut gitu. Iya. Karena apa? Karena dari dalam nanti akan menentukan yang dari luar. Semuanya nanti akan dilakukan, akan kacau kalau di dalam itu enggak. Bahkan rezeki itu akan jauh kalau rumah tangga itu sering bertengkar gitu loh. Jadi kalau pengen usaha itu lancar, kalau pengen bisnis itu lancar, kalau pengen keuangan itu lancar, rezeki lancar, yang pertama dari dalam dulu. Jangan juga bertengkar. Ya, saya minta jenengan untuk sementara ini lebih mengalah, sebagai suami lebih mengalah, lebih bisa mengayomi, jangan sampai dihancurkan oleh orang lain. Itu yang paling utama. Ini bisa ya. Kata kemungkinan orangnya kira-kira nggak mengirim lagi gitu. Iya, makanya sebab itu kita berikan sebuah amaliyah secara batiniah yang disebut dengan ijib akhrobi. Jadi jika mengirim itu tidak akan bisa sampai ke sini. Itu yang pertama. Yang kedua ada bersifat tahiriyah, yaitu penanaman Tajul Sulaiman yang ditanam di belakang itu tadi. Insya Allah nanti tidak akan. Bahkan kalau media tadi ditanam di kuburan, itu akan kembali kepada yang menanam. Kalau jenengan bilang saya kembalikan kepada yang menghancurkan keluarga saya, itu akan kembali. Tapi kalau dibuang ke sungai, maka insya Allah tidak akan menyerang lagi. Tinggal bagaimana jenengan mengambil keputusan mau. Gitu. Tapi yang terpenting ini dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.